Dokter Karyanti bisa nggak mungkin memberikan kunci-kunci ya, misalnya kapan orang tua, oh ini kayaknya demam berdarah, di mana dia tidak boleh menunggu 3 hari. Tetapi ada, oh ini kayaknya demam yang infeksi, saya boleh di rumah, istirahat saja, ngobatin sendiri. Tapi ada kasus-kasus demam yang harus dia ke rumah sakit, setelah berapa hari dia harus ke rumah sakit. Ada nggak kunci-kunci sederhana sehingga orang tua itu tidak buru. Kadang-kadang ada orang tua yang demamnya 3 hari itu 3 kali ke rumah sakit, ada yang begitu ya. Tapi ada juga yang demamnya udah 10 hari baru ke rumah sakit gitu. Sebetulnya hal-hal sederhana atau tips sederhana untuk orang tua itu seperti Oke, kita ketemu lagi dalam Bunda Podcast Show. Hari ini spesial banget, kita menghadirkan konsultan infeksi kita di Rumah Sakit Bunda, Dr. Karyanti, yang juga masih ya Kepala Subbagian Infeksi di RSCR ya. Jadi kami di sini bekerjanya tim dengan Dr. Karyanti dari divisi infeksi ya. Biasanya infeksi ini kalau perawatan seringkali kasus-kasus infeksi yang seringkali membuat kita dokter anak bingung nih, ini apa nih? Kita mau ngobrol itu nih sekarang sama Dr. Karyanti ya. Terima kasih ya sudah menyempatkan di sini. Memang setiap Rebo kan datang ke sini, tapi hampir tiap hari hadir di ruang perawatannya. Oke, jadi kita mau ngobrol nih, kemarin beberapa kita udah bicara dengan Dr. Ivan ya untuk kasus-kasus alergi, kemudian infeksi karena di saluran nafas. Nah, sekarang kita mau spesifik bicara tentang infeksi ya. Infeksi artinya yang ditandai dengan demam biasanya ya. Sebelum masa COVID atau waktu COVID itu kan kita tidak menerima anak sakit ya, jadi kita banyak telemedicine. Tapi sekarang ini setelah mungkin udah 1 tahun bahkan 1,5 tahun ini kita sudah menerima anak-anak sakit, dan luar biasa ya, anak-anak itu sekarang banyak sekali yang demam gitu ya. Nah, sebetulnya sih pada kasus demam yang kita hadapi di kamar praktek atau di orang tua misalnya, apa sih artinya demam itu bagi seorang anak gitu ya? Apakah kita boleh memberikan obat demam itu atau kita tunggu sampai jelas baru kita memberikan obat demam? Silakan Dr. Karyanti. Ya, baik. Ini pertanyaan sering ditanyakan orang tua ya. Jadi sebenarnya demam itu reaksi normal tubuh dari anak untuk menghadapi musuh. Musuh bisa infeksi. Ya, infeksi juga bisa macam-macam, virus, bakteri, jamur, parasit. Tapi bisa juga reaksi tubuh, misalnya habis lari-lari kecapean, anak demam ya. Atau misalnya keganasan atau penyakit-penyakit autoimun itu bisa juga menyebabkan demam. Namun yang mesti diperhatikan, kalau demam, pertolongan pertama yang bisa diberikan orang tua demam di rumah adalah berikan minum sesering mungkin. Pertama. Kedua, obat turun panas yang sering ada tersedia di apotek atau di toko-toko swalayan, ada obat turun panas paracetamol. Itu boleh diberikan untuk pertolongan pertama menurunkan demam jika suhunya 38 dengan mengukur dengan termometer. Karena seringkali orang tua menganggap hanya dengan tangan itu sangat subjektif, padahal anaknya nggak demam, dikasih obat panas malah jadi overdosis kan. Ketiga, berikan kompres air hangat. Jadi kalau misalnya anak demam tinggi masih 38, nah itu boleh kasih obat panas. Kalau masih demam ya, berikan kompres air hangat, dilipat ketiak dan lipat pangkal paha di mana pembuluh darah besar itu lewat. Karena kalau kompres yang paling sering dilakukan ada di daerah kepala, nah itu tidak efektif. Jadi sebaiknya diseka badannya dengan sapu tangan atau handuk yang sudah dicelup air hangat, kemudian diseka terus dulu ya, tapi jangan basah kuyup. Nah, baru dikompres, dilipat ketiak atau lipat pangkal paha. Nah itu tujuannya panas penguapan lah, seperti saat minum obat turun panas sama reaksinya, anak jadi berkeringat. Nah, itu keluar panasnya lewat pori-pori kulit. Nah, jadi anak kalau demam tuh kadang menggigil kedinginan. Tapi orang tua kadang-kadang malah memberikan baju berlapisan, selimut malah dibeketin, malah suka tubuhnya tertahan. Nah, itu bisa menyebabkan suhu naik dan tidak keluar, takutnya anak jadi kejang demam. Jadi justru anak demam buka bajunya, jangan gunakan selimut bungkus berlapis-lapis, lemper ya. Lemper ya. Oke, jadi itu tentang demam. Kemudian sebetulnya kalau yang dikatakan infeksi ya, tadi kan seringkali orang tua kita bilang ya ini infeksi gitu ya. Kemudian seringkali ya orang tua, infeksinya apa nih dok gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan pada orang tua dengan sederhana
dan mungkin pemeriksaan apa yang kita butuhkan supaya kita menemukan penyebab infeksi itu gitu. Ya, Dokter betul sekali. Silakan. Ya, demam itu memang kalau tidak membaik dalam 2-3 hari, betul sebaiknya dicari penyebabnya apa, karena bisa berbagai macam ya. Nah, infeksi itu salah satunya penyebabnya, tapi bisa juga yang tadi ya. Infeksi ya, atau infeksi atau malignansi atau reaksi kecapean ya. Jadi itu dulu. Jadi kalau misalnya 2-3 hari nggak membaik, nah sebaiknya diperiksa ke fasilitas kesehatan, nah nanti diperiksa lengkap. Jangan orang tua yang minta pemeriksaan, biar diperiksa ke dokter dulu, dicari penyebabnya dari mungkin nanti kan diperiksa lebih lengkap, nah baru nanti dokter yang akan memberikan pemeriksaan lengkap yang perlu diperiksa pemeriksaannya. Jadi nanti yang paling sering adalah kalau misalnya anak tadi yang nggak demam tinggi mendadak tinggi, nah muka merah itu memang paling sering penyebabnya virus. Tapi kita tetap harus periksa kan, apa nih virusnya ke arah apa. Nah di sini di rumah sakit RSCA Bunda bisa memeriksa sampai virusnya apa, apakah dengue atau misalnya sekarang banyak sekali infeksi virus yang menyebabkan infeksi saluran napas atas. Jadi influenza, adenovirus, rhinovirus, itu yang sekarang lebih banyak lagi ini tinggi ya. Nah memang beberapa masa pandemi memang COVID-19 yang penyebabnya ya, tapi bisa juga koinfeksi bersamaan ya, 2 virus bersamaan, kemudian kena infeksi bakteri. Nah kita lagi banyak anak-anak begitu kena infeksi bakteri, infeksi virus jadi drop, turun daya tahan, akhirnya kena infeksi double infection, bakteri. Betul. Jadi seringkali kalau dia masuknya dengan infeksi virus, dengan mungkin ada batuk pilek segala dengan demam, itu diperiksa dengan pemeriksaan tertentu sehingga keluar diagnosis ini penyebabnya adenovirus. Tapi karena dia turun daya tahannya, seringkali kalau virus kan sebetulnya kita tidak bisa memakai antibiotik ya. Tapi kalau double infection dengan bakteri itu kapan kita mencurigai ini kayaknya bukan hanya virus, ini kayaknya 2 nih si bakteri ini menyebabkan anak ini lebih panjang sakitnya, lebih berat gejalanya. Kapan kita mencurigai double infection itu? Ya, biasanya 2-3 hari atau hari ketiga atau 4 ini kok nggak membaik ya, apalagi udah diobati oleh dokternya. Nah itu baru biasanya kita ada pemeriksaan darah tambahan yang bisa mendukung ini ada infeksi bakteri bersamaan, tapi batuk pileknya khas banget infeksi virus. Oke. Ketemu double infection tersebut. Ya, oke. Dokter Karyanti kan selama ini belakangan ini seringkali memeriksa atau menanyakan pada anak-anak yang terutama yang dirawat ya, yang biasanya memang kalau dirawat itu kan bukan yang demam kita bisa obatin, kasih obat langsung turun, makannya bagus ya kita pulangkan. Tapi anak-anak yang perlu perawatan seringkali demamnya itu seringkali dihubungkan dengan penyakit yang diderita dulu ya, misalnya seperti COVID gitu ya. Sebetulnya apa sih yang Dokter Karyanti lihat nih yang dulu-dulu nggak ada tapi sekarang kok semakin banyak gitu. Mungkin Dokter Karyanti bisa menceritakan ini supaya kita bisa menemukan kasus lebih dini dan orang tua lebih waspada bahwa ini bukan virus biasa gitu. Silakan Dokter Karyanti. Ya, jadi sebelum masa pandemi kita nggak pernah dapat kasus ini ya, tapi setelah pandemi COVID ternyata kalau ada anak yang demamnya lebih dari seminggu atau ada gejala yang aneh misalnya ruam-ruam terus diare bersamaan, itu ternyata ada yang penyakit karena riwayat pernah COVID dulu, terus ini timbul reaksi yang kita sebut multisystemic inflammatory syndrome children. Jadi ibarat seperti dewasa itu long COVID, jadi pernah riwayat COVID tapi dia reaksi imunnya berlebihan, tetap terjadi reaksi radang berlebihan, akhirnya menyebabkan penyerangan di faktor pembekuannya. Itu dari pemeriksaan darah akan terlihat debitnya meningkat. Satu lagi yang sering berat adalah kalau menyerang jantung. Itu bisa menyebabkan miokarditis, cairan di perikardium. Nah itu seringkali terjadi efusi perikardium, kemudian enzim-enzim jantungnya meningkat seperti ProBNP, troponin I, atau EKG-nya nggak normal, jadi sinus dari kadis sampai sinus paus. Kita beberapa kasus dari situ. Nah anak-anak yang pernah ada riwayat COVID seringkali tidak diketahui oleh orang tuanya. Biasanya kita tanya, apakah di salah satu keluarga, anggota keluarga yang dekat ya, bapak ibu pernah kena? Oh iya, anaknya pernah nggak? Oh tidak, lebih banyak tidak diketahui karena anak tidak diperiksa ya. Namun begitu kita punya pemeriksaan yang objektif, kita periksa aja dari antibodi kuantitatif terhadap SARS-CoV, ternyata anak
tinggi sekali itu antibody SARS-CoV-nya. Kemudian kita lihat D-dimernya tinggi, kemudian ada enzim jantung yang meningkat. Nah itu kita bisa berikan terapi untuk menurunkan radangnya tersebut supaya nggak menyerang lagi ke anaknya, karena itu bisa berbahaya, menyebabkan faktor penyebab meningkat. Beberapa kasus yang berat itu bisa menyebabkan bekuan darah di otak, di jantung sampai ke mata ya, sampai buta. Itu baru ketahuan setelah beberapa, kadang ada yang udah pasca COVID setelah setahun, terutama anak besar ya, jantung bisa terjadi sampai trombosis di otak, di jantung atau di mata ya, itu yang kita takutkan itu. Jadi sebetulnya yang di dewasa disebut long COVID, di anak itu ada yang multi inflammatory system syndrome in children ya, MISC in children ya. Jadi artinya bila ada demam yang aneh gitu ya, demam yang cukup lama disertai dengan gejala-gejala lain, kita harus memeriksa itu gitu ya. Jadi yang tadi disebutkan D-dimer dan lain-lainnya. Nah kemudian apakah semua kasus yang demamnya lama ya, karena memang kan itu yang kita nggak bisa periksa secara fisik gitu ya, memang objektifnya itu lab gitu ya. Apakah memang itu cara satu-satunya untuk menemukan kasus MISC ini? Ya, untuk beberapa kasus memang demam lama kita sebut yang misalnya lebih dari seminggu atau 3 minggu berturut-turut udah berobat jalan nggak ketemu, atau seminggu dirawat aja tidak ketemu penyebabnya, kita bisa membuat diagnosis kerja fever of unknown origin. Tapi beberapa penyebab bisa berbagai macam. Misalnya biasanya kita cari bakteri dulu sebelum kita makan, kultur urin atau darah itu yang keluar pertama bakteri. Kalau ini nggak ada, mungkin takutnya ada gangguan sistem imunologi. Jadi kita periksa fungsi dari sistem imun dan beberapa virus, panel virus. Nah kalau memang salah satunya ada riwayat COVID, nah itu pemeriksaan yang kita perlu periksa antibody dari terhadap SARS-CoV-nya, kuantitatif dan D-dimer dan beberapa enzim jantung tersebut. Ya ini screening awal ya untuk mengetahui Namun satu lagi penyakit yang sering kita masih tinggi, ini masalah TBC itu ternyata masih tinggi. Kita kasus-kasusnya banyak yang sudah sampai ke perut ya, TBC usus, TBC ke otak. Nah itu sebenarnya anak kok demamnya sering muntah beberapa, atau berat badan sulit naik. Nah itu kita perlu memikirkan pemeriksaan terhadap TBC. Oke, secara sederhana sebetulnya orang tua bisa punya pegangan ya. Jadi kalau demam yang karena virus, karena dia sifatnya akan sembuh sendiri, sebetulnya 7 hari itu harusnya demam itu hilang gitu ya. Setelah 7 hari kalau masih ada demam, kita perlu memikirkan kasus-kasus. Kalau dia pernah ada COVID, kita harus periksa yang tadi ya, D-dimer segala macam-macam. Tapi jangan juga lupa bahwa TBC gitu ya. Nah Dokter Karyanti bisa nggak mungkin memberikan kunci-kunci ya, misalnya kapan orang tua, oh ini kayaknya demam berdarah, di mana dia tidak boleh menunggu 3 hari. Tetapi ada, oh ini kayaknya demam yang infeksi, saya boleh di rumah, istirahat saja, ngobatin sendiri. Tapi ada kasus-kasus demam yang harus dia ke rumah sakit, setelah berapa hari dia harus ke rumah sakit. Ada nggak kunci-kunci sederhana sehingga orang tua itu tidak buru? Kadang-kadang ada orang tua yang demamnya 3 hari itu 3 kali ke rumah sakit, ada yang begitu ya. Tapi ada juga yang demamnya udah 10 hari baru ke rumah sakit gitu. Sebetulnya hal-hal sederhana atau tips sederhana untuk orang tua itu seperti apa? Ya, kalau demam yang tiba-tiba mendadak tinggi terus anak mukanya merah, itu pasti biasanya virus. Virus yang paling kita takutkan kan infeksi virus dengue. Jadi kalau hari ketiga tidak membaik, sebaiknya diperiksa. Nah, dan ketahuan dari awal kan kita bisa periksa virus antigen dengue-nya positif apa enggak. Kalau positif, nah itu harus lebih waspada. Belum tentu indikasi rawat ya yang terinfeksi virus, tapi kalau trombositnya masih dari 200, anak bisa makan minum dengan baik, nanti bisa berobat jalan. Tapi memang kalau misalnya sudah tahu dengue, ini anak udah mulai 3 hal yang penting perlu dipantau oleh orang tua pada saat anak demam sehari ketiga adalah asupan minum, input, output, buang air kecil setiap 4 jam, dan ketiga aktivitas. Kalau asupan minumnya bagus, muntah tadi nggak bisa menerima kan, nanti inputnya kurang baik, kemudian dibuang air kecilnya, outputnya dia pakai paper, tapi kok lebih dari 4 jam nggak, coba diperiksa lagi, 12 jam kok nggak kencing. Nah itu hati-hati, outputnya tidak baik. Sama aktivitas hari ini ngapain aja bayinya,
Nah, tidur dong sehari ada lebih dari itu beberapa kasus dari itu aktivitas kalau turun artinya dia udah dehidrasi, artinya jangan sampai dia terlambat datang. Karena yang kita takutkan pada infeksi dengue adalah terjadi kebocoran, akhirnya kolaps udara kok telat datang ke rumah sakit itu sulit sekali nyari akses infus aja udah sulit, tapi bisa tidak tertolong. Makanya hari ketiga kalau demam tidak ketemu atau misalnya tidak membaik di rumah, ya sebaiknya berobat. Atau ada tanda-tanda kejang, ada bikin berdarah atau gusi berdarah, muntah-muntah, keluar kesadaran, ya tetap segera itu harus ke rumah sakit. Tanpa menunggu nanti dulu. Jadi lebih baik dari awal kita deteksi dini penyebabnya, baru nanti kita kasih nasihat ya oleh dokter apapun dirawat atau bisa berobat jalan. Kalau demam berdarah itu kan seringkali orang tua begitu kita periksa, kan bisa kita periksa 24 jam. Demam berdarah itu selalu orang tua maunya dirawat gitu ya. Sehingga kalau kita di sini kan kita pilih ya, Dokter Karyanti juga seringkali cukup strict untuk menyortir mana yang harus dirawat, mana yang bisa berobat jalan, seperti yang tadi Dokter Karyanti katakan ya, bahwa kalau bisa minum ya udah di rumah aja gitu misalnya. Follow up itu kapan? Misalnya kita pulangkan ya, karena dia masih bisa minum ya, demamnya juga masih bisa kita turunkan dengan obat panas, kita suruh pulang misalnya. Pada kasus demam berdarah, kapan mereka harus kembali ke kita ya, kapan mereka tidak usah kembali gitu ya. Jadi pada demam berdarah dengue atau infeksi dengue memang antigen positif, tapi dia semuanya masih normal hanya nah itu boleh pulang berobat jalan. Tapi kalau hari ketiga ada tanda-tanda warning sign, bisa tanda bahaya, yaitu pertama ada perdarahan spontan, kemudian kedua lemes, muntah-muntah terus menerus, kemudian nyeri perut, anak-anak besar sering nyeri perut, abdominal pain, kemudian pas diperiksa ada hepatomegali, ada pemeriksaan darah, kok ada peningkatan hematokrit dan penurunan trombosit yang bermakna di bawah 100, sama satu lagi begitu difoto ada cairan infusi, nah itu memang harus rawat. Jadi warning sign, 7 warning sign itu ada, ya sebaiknya dirawat ya. Salah satu aja udah ada, ya sebaiknya memang dirawat ya. Kemudian muntah yang sering muntah ya, yang subjektif memang 4, muntah, sakit perut, tidur sama perdarahan. Apa itu nggak normal kan buat anak. Memang ada anak yang sering mimisan, itu masih malah kita nggak takut, tapi kalau yang mimisan pertama kali, nah itu harus lebih waspada. Nah biasanya kalau kasus demam berdarah itu mereka perlu dirawat itu berapa lama, Dokter Karyanti? Biasanya pengalaman 3 hari. 3 hari ya. Karena masa kebocoran pembuluh kan 24 sampai 48 jam itu udah bagus. Hari ke-7 ya memang bisa pulang. Tapi pada kasus anak besar itu sering berdikadi ya. Berdikadi 2-3 hari kita agak turun dulu. Kalau dia dipaksa tuh takutnya dia lari-lari aktivitasnya lebih biasa, jantungnya ya nggak kuat. Iya. Bisa tahan dulu. Jadi mungkin paling cepat 3 hari ya, paling cepat ya. Tapi kita lihat kasus per kasus. 3 hari, tapi per kasus itu memang bisa tambah ekstra 2 hari. Iya. Kalau demam berdarah itu di Jakarta ini kayaknya nggak ada musiman ya. Jadi kayaknya ada terus gitu ya. Ada nggak yang hal-hal yang bisa diprediksi bahwa ini sekarang kasus DBD lagi banyak nih pasti, atau ini kasus DBD lagi tenang gitu ya. Bisa nggak ada hubungan nggak mungkin dengan musim, atau mungkin dengan mungkin dengan polutan misalnya, apakah itu, atau mungkin di daerah-daerah tertentu yang udah langganan tuh di situ DBD, jadi kalau ada orang daerah situ datang, ini kita harus waspadai DBD gitu ya. Infeksi dengue ini biasanya terutama meningkat setelah musim hujan. Setelah musim hujan, pas lagi deras-deras mungkin nggak jarang, tapi sudah reda, itu banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk tersebut. Nah itu biasa kasusnya mulai meningkat ya. Apalagi dulu waktu masa pandemi bisa koinfeksi sama itu beberapa COVID kasus ya. COVID juga, MSC juga. Beberapa kasus bisa 2, tapi kita kan tidak punya konfirmasi sampai PCR ya. Sampai PCR SARS-CoV atau antigennya. Ini juga ada antigennya, jadi lebih bisa mudah lah kita ketahui infeksi bersama infeksinya 2 atau 3 ya itu bisa ketahuan. Jadi tapi sekarang berita gembiranya ada vaksinasi untuk DBD ya. Mungkin Dokter Karyanti bisa menceritakan vaksinasi ini tujuannya pada anak yang mana, kemudian berapa kali orang tua harus mengerjakan, dan seberapa proteksinya vaksin ini terhadap penyakit demam berdarah itu sendiri. Ya,
sekarang saat ini vaksin dengue sudah di approve atau disetujui oleh BPOM dan sudah didukung oleh Satgas Imunisasi PPIDAI dan masuk jadwal dan bisa diberikan dari umur 6 sampai 45 tahun. 6 sampai 45 tahun. Dan diberikan 2 kali dosis. 2 kali dosis. 3 bulan. 3 bulan. Ya. Anak bisa umur 6 tahun itu sudah bisa dan tidak perlu periksa darah dulu apakah dia pernah positif atau negatif. Jadi apapun serostatusnya bisa diberikan umur 6 sampai 45 tahun ya. Tapi anak kan sampai 18 tahun ya. Nanti silakan kok yang di atas itu ke dokter penyakit dalam ya. Gitu ya. Ya, oke. Kalau untuk tadi ya vaksinasi DBD ini kan 2 kali interval 3 bulan. Nah itu seberapa dia bisa memproteksi penyakitnya? Jadi anak yang sudah divaksin sama sekali tidak kena atau seperti apa? Ya, jadi efikasi itu nggak jarang yang 100%. Jadi efikasi untuk mencegah dengue yang dirawat ternyata cukup baik, bisa sampai 70-80%. Buat kita dokter, kita takut kan yang dengue yang berat. Dengue yang berat itu yang mana yang dirawat biasanya. Tapi dengue yang non-shock yang tidak berat itu masih bisa, cuma nggak berat. Sama seperti ibaratnya vaksinasi cacar air, kita masih bisa kena cacar. Masih bisa kena, tapi ringan. Yang berat sudah jarang, cukup baik ya sampai 80% ya. Oke. Terima kasih banyak ya, hari ini kita banyak mendapat ilmu tentang MISC, tentang infeksi virus dan bakteri, dan juga tentang demam berdarah ya. Jadi terima kasih banyak Dr. Karyanti. Nanti kita akan sambung lagi mungkin informasi tentang infeksi-infeksi lain yang banyak banget sebetulnya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.